Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Melati dengan NIM 1221131 dari Prodi Manajemen kelas 2 Aplikasi Komputer Statistik. Dan saya merupakan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Bank BPD Jateng. Dari video sebelumnya, saya telah mengerjakan mengenai contoh-contoh soal dari uji non-parametrics. Nah, sebelumnya, pada video kali ini saya akan mengerjakan soal latihan dari modul 4 uji non-parametrik ya teman-teman. Sebelum mengerjakan, saya akan mengulas kembali mengenai keuntungan dari menggunakan metode non-parametrik. Nah, keuntungannya yang pertama, data yang dikelola tidak harus berdistribusi normal, sehingga penggunaannya bisa lebih luas dalam penggunaan. Yang kedua, dapat digunakan untuk level binomial dan ordinal. Yang ketiga, lebih sederhana dan lebih mudah dimengerti. Nah, langsung saja kita ke latihan soalnya. Nah, latihan soalnya sebagai berikut ya teman-teman. Terdapat 3 soal dalam latihan 5 ini. Untuk yang pertama, kita akan mengerjakan latihan soal nomor 1, yaitu menguji apakah distribusi data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika normal atau tidak. Berikut adalah data-data statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis melalui aplikasi SPSS ya teman-teman. Selanjutnya kita ke variable view-nya. Untuk namanya kita tulis dengan nilai, type-nya numeric, width-nya 8, desimalnya 2, selanjutnya value-nya non, missing-nya non, alike-nya right, dan measure-nya kita pilih yaitu scale. Selanjutnya kita ke data view. Untuk nilai kita akan isi manual saja ya teman-teman. Untuk mahasiswa yang pertama yaitu 81,00. Selanjutnya ada 80. Selanjutnya ada 73,33. Nah, selanjutnya yang keempat ada 80,00. Untuk yang kelima ada 79,0. Ada 70. Selanjutnya yang ketujuh ada 80. Selanjutnya 70 lagi. Mahasiswa yang ke-9 ada 66,67. Selanjutnya ada 50. Untuk yang ke-11 ada 63. Ralat 63,33. Yang ke-12 ada 80. Yang ke-13 ada 86,67. Yang ke-14 ada 76,87. Maksud saya, selanjutnya ada 76,67. Untuk selanjutnya ada 86,67 juga. Selanjutnya ada 53,33. Selanjutnya ada 76,67. Ada 86,67 juga. Ada 56,67. Selanjutnya ada 83,33. Selanjutnya ada 81,33. Selanjutnya ada 86,67. Selanjutnya ada 66,67. Selanjutnya, maaf ini ada saya ralat lagi ya teman-teman. Yang kedua tiga ini 66,67. Selanjutnya yang ke-24 itu ada 73,33. Selanjutnya yang ke-25 56,67. Selanjutnya ada 63,33. Selanjutnya yang ke-27 ada
67,67 dan kedua 8 ini 73,33 dan 29 ada 70, yang terakhir ada 76,67. Nah, selanjutnya sudah terisi semua data nilai statistika dari 30 mahasiswa jurusan statistika sebagai berikut ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja ke analisis. Nah, untuk yang nomor 1 ini kita akan membahas mengenai uji untuk satu sampel, itu uji Kolmogorov-Simornov. Nah, ini kita ke analisis, kita pilih non-parametrik, kita ke legasi dialog. Nah, kita pilih one sample key S. Untuk nilai kita pindahkan ke tes variable list ya teman-teman. Setelah itu kita klik OK. Setelah klik OK, bisa dilihat hasil ujinya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat hasil output dari one sample Kolmogorov-Simornov test, yaitu sebagai berikut ya teman-teman. Oke, akan saya analisa terlebih dahulu. Untuk hipotesis H0, distribusi populasi mengikuti distribusi normal. H1-nya, distribusi populasi tidak mengikuti distribusi normal. Nah, pengambilan keputusan dasar berdasarkan probabilitasnya. Jika probabilitasnya lebih besar 0,5, maka H0 diterima. Jika probabilitasnya lebih kecil 50, maka H0 ditolak. Nah, keputusan yang didapatkan terlihat bahwa pada kolom assignment significant to tail untuk uji dua sisi adalah 100, maksud saya 0,184. 0,184. Nah, karena kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya menjadi 0,184 dibagi 2 sama dengan 0,092. Nah, di sini didapatkan probabilitasnya di atas 0,05, maka H0 diterima atau distribusi populasi mengikuti distribusi normal. Selanjutnya kita akan ke soal yang kedua ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan ke soal yang ke nomor 2 ya teman-teman. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Itu seorang guru ingin mengetahui bagaimana respon siswa dalam belajar dengan memberikan 4 metode yang berbeda. Pada minggu pertama diberikan metode A, minggu kedua diberikan metode B, minggu ketiga diberikan metode C, dan minggu keempat diberikan metode D. Masing-masing metode dilakukan pengukuran mengenai reaksi dan keaktifan siswa dalam menerima pembelajaran yang diukur dengan skala ordinal 3 kategori, yaitu buruk, sedang, dan baik. Maka bisa dihasilkan data sebagai berikut ya teman-teman. Untuk buruknya yaitu dengan nilai 1 dan sedang 2, dan untuk baiknya 3. Selanjutnya kita akan menganalisis melewati variable view-nya. Maksudnya ke aplikasi SPSS. Nah, kita akan mengerjakan ke variabelnya terlebih dahulu. Untuk name-nya kita isi dengan A, metode A, B, C, D ya teman-teman. Ini B, tentunya C, tentunya D. Untuk type-nya numeric, width-nya 2, desimalnya 2. Untuk value-nya akan kita isi ya teman-teman. Value-nya yaitu kita isi 1. Oh, maaf, saya hapus saja. Untuk value-nya kita non, dan missing-nya non. Untuk kolomnya yaitu 8, like-nya right, measure-nya kita ganti dengan scale. Nah, setelah terisi semua,
Langsung saja kita ke data view-nya ya teman-teman. Untuk yang A ada 1, ini akan saya isi manual sesuai pada data berikut. Oke, akan saya skip saja untuk mempercepat waktu ya teman-teman. Saya akan kembali jika ini sudah terisi semua. Nah, sudah terisi semua sesuai dengan data nomor 2 mengenai pengukuran reaksi dan keaktifan siswa ya teman-teman. Selanjutnya kita ke analisisnya. Untuk mengerjakan analisis, kita pilih non-parametrik pada legasi dialog. Kita pilih yaitu correlate sample. Nah, untuk nomor 2 ini, kita akan membahas mengenai uji Friedman atau uji data lebih sampel berhubungan dependent. Nah, untuk A kita pindahkan ke tes variabel. Kita pindahkan semuanya ya teman-teman secara berurutan. Selanjutnya untuk tes type-nya yaitu Friedman. Selanjutnya kita klik OK. Setelah klik OK, bisa dilihat pada hasil outputnya sebagai berikut mengenai uji Friedman ya teman-teman. Pada hipotesisnya, H0 keempat metode belajar yang telah diberikan menghasilkan reaksi dan keaktifan yang sama di setiap siswa. H1 keempat metode belajar yang telah diberikan menghasilkan reaksi dan keaktifan yang berbeda di setiap siswa. Nah, pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitasnya, yaitu jika probabilitas lebih besar 0,05, maka H0 diterima. Jika probabilitasnya lebih kecil 0,05, maka H0 ditolak. Nah, keputusan dari hasil berikut terlihat pada kolom assume signifikan, yaitu terdapat 0,003. Nah, di sini pada probabilitas di bawah 0,05 ya teman-teman, maka H0 ditolak. Atau dari keempat metode belajar yang diberikan ke siswa menghasilkan reaksi dan keaktifan yang berbeda di setiap siswa-siswanya. Nah, untuk jawaban nomor 2 itu sebagai berikut. Kita akan melanjutkan ke nomor 3 ya teman-teman. Untuk nomor 3-nya, nah selanjutnya kita ke soal yang nomor 3. Untuk menguji apakah obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang berlari mengitari stadion, sejumlah sukarelawan mengitari stadion tanpa minum suplemen sebelumnya. Beberapa hari kemudian, sukarelawan yang sama dengan meminum obat-obat kuat berlari mengitari stadion. Berikut adalah data-datanya. Untuk data sebelum meminum obat kuat dan sesudahnya teman-teman bisa dilihat sebagai berikut. Nah, langsung saja kita menganalisis untuk menguji peringkat bertanda Wilcoxon atau uji data 2 sampel berhubungan dependent. Nah, selanjutnya kita ke variable view-nya. Kita isi untuk namanya yaitu sebelum, yang kedua sesudah. Untuk numericnya, type-nya numerik semua. Width-nya yaitu kita ganti dengan 12, kita ganti dengan 12 semua. Nah, desimalnya 0. Nah, untuk labelnya kosong saja. Untuk value-nya non, missing-nya non, kolomnya kita ganti sesuai dengan tadi, width-nya yaitu 12. Kita ulangi, kita ganti dengan 12. Bawah juga 12. Alive-nya left. Ini juga left. Nah, untuk measure-nya kita isi dengan scale. Ini juga dengan scale. Nah, sudah terisi semua. Pada variable view-nya, kita langsung ke data view-nya.
untuk sebelum kita akan mengisi sesuai data ini ya teman-teman, terdapat sebelum dan sesudah. Akan paste saja. Nah, sudah terisi semua sesuai dengan data nomor 3. Langsung saja kita klik analis. Kita pilih non-parametric test. Kita pilih legacy dialog. Sudah saya sebutkan untuk nomor 3 ini kita akan membahas mengenai uji peringkat bertanda Wilcoxon atau uji data 2 sampel berhubungan. Nah, maka kita pilih to relate sample. Nah, untuk ini sebelumnya kita pindahkan ke variable 1 dan sesudahnya kita pindahkan ke variable 2. Untuk test tab-nya kita pilih Wilcoxon ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, setelah klik OK, bisa dilihat hasil outputnya sebagai berikut ya teman-teman mengenai hasil output Wilcoxon Signal Range Test. Nah, untuk ini akan saya analisa terlebih dahulu. Pada hipotesis H0, obat kuat berpengaruh terhadap kekuatan seseorang yang berlari mengitari stadion. Sedangkan H-1, obat kuat tidak berpengaruh terhadap kekuatan seseorang yang berlari mengitari stadion. Nah, pada pengambilan keputusannya, dengan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel, jika statistik hitung lebih kecil statistik tabel, maka H0 ditolak. Sedangkan jika statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, maka H0 diterima. Nah, statistik hitung ini menghitung statistik uji dari Wilcoxon. Dari output ini bisa dilihat bahwa terdapat 10 data. Total 10 data ini ya teman-teman. Dan ada 2 data mempunyai beda-beda negatif, dan 7 data bernilai positif. Serta 1 data yang sama atau ties. Nah, dalam uji Wilcoxon yang dipakai adalah jumlah beda-beda yang paling kecil, karena dalam kasus ini diambil beda-beda negatif yaitu 7,00. Nah, 7,00 ini dilihat dari sum of rank. Nah, dan dari angka ini didapatkan uji Wilcoxon T adalah 7. Nah, untuk statistik tabelnya pada tabel Wilcoxon ini untuk jumlah datanya yaitu 10 uji satu sisi dan tingkat signifikan alfanya yaitu 5%, maka dapat statistik Wilcoxonnya mempunyai keputusan yaitu bahwa pada kolom asim signifikan to tail-nya untuk diuji dua sisi adalah 0,064 karena pada kasus ini adalah uji satu sisi, maka probabilitasnya menjadi 0,064 dibagi 2 menghasilkan 0,032. Jadi hasil probabilitasnya di bawah 0,05, maka H0 ditolak atau obat kuat tidak berpengaruh terhadap kekuatan seseorang yang berlari mengitari stadion. Nah, untuk jawaban nomor 3 sebagai berikut ya teman-teman. Nah, sekian dari saya untuk mengerjakan latihan kelima. Latihan 5 dari modul keempat uji non-parametrik yaitu sebagai berikut. Maaf jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.